Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meliska Purnama dan di video kali ini saya akan membahas tentang Operating System Overview. Jadi di sini saya akan membahas seputaran pengertian, mulai dari jenisnya dan tugas-tugas yang dijalankan operating system itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari operating system. Operating system itu adalah kayak sebuah interface antara kita sebagai user dari komputer dengan komputer hardware sehingga bisa menjalankan sebuah program. Atau juga bisa diartikan sebagai software yang dipasangkan pada hardware sebuah komputer sehingga sebuah hardware dapat berkomunikasi dan bekerja dengan software dalam perangkat tersebut. Jadi kalau misalnya kita menganalogikan ini, operating system sama komputer itu tuh kayak bohlam sama listrik. Jadi kan bayangin tanpa listrik, bohlam lampu itu nggak bakal bisa nyala kan, dan nggak bakal berguna gitu. Jadi kalau misalnya ada bohlam, ada listrik, bohlam itu kan jadi bohlam lampu jadi nyala dan jadi dapat kita gunakan, jadi dapat buat menerangi gitu. Nah sama aja sistem operasi ini gitu. Kayak percuma kamu punya komputer tapi kalau nggak ada sistem operasinya kayak nggak bisa ngejalanin program-program dalamnya. Terus jadi di sini tuh kayak ada gambarannya nih kayak gini. Jadi kita tuh kayak sebagai usernya itu kita kita kan software ya. Dalam software itu ada sistem software, ada aplikasi software, dan ini semua operating system. Lalu ada operating system dan operating system ini akan membantu menghubungkan software dengan hardware seperti CPU, RAM, dan output-outputnya gitu. Terus operating system itu tuh ada tipe-tipenya. Tipe-tipenya itu ada batch OS, multitasking atau time sharing OS, real time OS, distributed OS untuk OS dan mobile OS. Kita dapat lihat di sini. Di sini OS types. Jadi yang pertama tuh mungkin aku akan jelaskan secara singkat kayak masing-masing dari type-nya operating system sendiri. Terus ada batch operating system. Seperti namanya adalah batch operating system, berarti dia adalah jenis OS yang menyatukan beberapa jenis pekerjaan agar prosesnya lebih cepat dan tidak terlalu berat. Kayak biasanya orang-orang yang menggunakan OS ini tuh tidak pernah melintas langsung dengan komputer, tapi menggunakan alat lain yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebenarnya karena tuh ada juga kan tuh kayak problem dari batch systemnya itu kayak lack of interaction between the user and the job. Karena usernya nggak langsung berinteraksi kan. Terus ada CPU often idle because the speed of the mechanical and of device is lower than the CPU and difficult to provide the desired priority. Tuh. Terus yang kedua ada multitasking atau time sharing OS. Untuk time sharing OS ini biasanya orang-orang atau usernya itu berada di tempat berbeda, tapi dia dapat menggunakan sistem komputer yang sama secara berbarengan gitu. Makanya dia disebut sebagai time sharing karena CPU digunakan itu dapat digunakan oleh berbagai orang namun secara bersamaan. Tuh, karena jadi akan the main difference tapi itu punya perbedaan sama multi program based system sama time sharing system tuh bedanya kayak di multi program based systemnya itu tuh kan bisa. Terus di sini juga ada distributed operating system. Jadi sistem operasi distributed ini tuh menggunakan beberapa prosesor di banyak mesin agar komputasi yang diberikan kepada pengguna bisa sangat cepat. Terus juga di sini ada network operating system. Jadi di situ tuh menggunakan server. Network operating system itu bisa ngatur data, ngatur user, keamanan, aplikasi, dan fungsi network yang lainnya. Terus juga ada di sini real time operating system. Jadi seperti namanya, sistem operasi ini tuh bisa memproses data secara real time dengan kayak dengan jangka waktu yang lebih kecil, jadi kayak lebih cepat gitu dalam merespon sistemnya gitu. Terus yang terakhir di sini tuh ada mobile system, cuma di sini nggak disebutin. Itu ada mobile system itu tuh kayak satu sistem operasi ya desain khusus untuk kayak gadget nih kayak gadget yang kita miliki sekarang
kayak handphone, tablet, perangkat lainnya kayak smartwatch itu tuh kayak ya kita misalnya pengguna Android sama pengguna iOS. Nah itu tuh operating system yang merupakan salah satu contoh dari si mobile OS ini. Terus kita juga bisa mulai masuk ke kayak fungsi yang paling penting di dalam operating system itu sendiri tuh ada apa aja. Ada tuh memory management. Kayak memory management tuh sebenarnya terbagi dari dua fokus, yaitu primary memory sama main memory. Untuk main memory itu sendiri merupakan penyimpanan yang bisa diakses langsung dari CPU. Gunanya untuk apa? Ketika sebuah aplikasi program ingin dijalankan, program tersebut harus ada di dalam main memory terlebih dahulu. Jadi kayak itu. Terus kayak kalau main memory itu kayak dia tuh menyediakan kayak penyimpanan yang cepat gitu. Terus ada peran sistem operasi dalam pengaturan ini tuh contohnya kayak mengatur primary memory, mengalokasikan memori kalau misalnya diminta untuk menjalankan suatu proses tertentu, terus memindahkannya kembali ketika proses tersebut sudah tidak dibutuhkan. Terus singkatnya memory management tuh kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada processor management. Di processor management ini fungsinya itu dia menentukan proses mana yang menggunakan prosesor dan jangka waktunya. Jadi dia tuh kayak makanya gitu dibilang proses scheduling. Jadi kayak dia ngatur prosesor mana sih yang bakal digunain dan jangka waktu itu berapa lama. Tuh. Jadi ya tugas-tugas dari prosesor jadi uh, tugas dari processor management atau aktivitasnya itu ya kayak keep tracks for activity processor sama status dari pemasaran seperti apa. Terus dia mengalokasikan CPU dan dialokasikan prosesor pas si prosesor itu udah tidak memenuhi requirement lagi. Terus ada juga device management. Device management itu mengatur komunikasi perangkat melalui tiap driver ya. Jadi program yang bertugas untuk melakukan secara efektif seperti device management itu adalah input output controller. Terus juga ada file management. File management itu berperan penting juga dalam pengaturan dokumen, mulai dari detail informasi, lokasi, penggunaan, dan lainnya. Biasanya pengaturannya yang tadi aku sebutin itu bisa disebut dengan istilah file system. Jadi file system ini biasanya sendiri juga dimasukkan ke dalam direktori pencarian agar penggunaannya pun jadi jauh lebih mudah. Terus selain dari keempat ini adalah kayak important function dari operating system. Tapi operating system juga punya other important activities-nya kayak ada security, control over system performance, job accounting, error detecting aids, coordinator between other software and users. Jadi kalau security itu kayak singkatnya dia kayak membuat kayak operating system itu jadi kayak lebih secure dengan adanya password dan kayak teknik lainnya yang bisa mencegah data kita tuh diakses atau dicuri gitu. Terus ada control over system performance. Dia tuh kayak merecord kayak delay antara request dari service-nya itu sama respon sistemnya. Ada job accounting yang dia kayak keeping track of time and such is by various job and user. Ada error detecting aids dan kayak dia yang memproduksi kayak trace, error message sama other debugging and other detecting aids. Ada juga coordination between other software and user. Jadi kayak dia mengkoordinasikan assignment jadi ke compilers, interpreters, and assembler and other software to the various user of the computer system. Jadi sebenarnya emang kurang lebih seperti ini operating system overview. Untuk lebih jelas itu kalian bisa baca di materi di Binus Maya di operating system pertemuan pertama. Di situ Binus nge-attach materi ke link ini dan kan kayak bisa baca-baca lebih dalam lagi mengenai operating system overview. Jadi yang aku bahas tadi kayak cuma gambaran secara garis besarnya aja. Dan di sini saya harap kalian bisa dapat mengerti kurang lebih operating system overview itu seperti apa. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.